Ya, baik. Terima kasih, Bu Rina. Iya, silakan Pak Dana. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam. Jelas ya suara saya? Cukup jelas, Pak. Ya, baik. Jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bu Direktur SD dan juga seluruh tim Direktorat SD yang menyelenggarakan webinar ini. Lalu Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Kabupaten Kota, dan tentunya sekolah ya. Ini perwakilan dari sekolah, entah kepala sekolah atau guru atau siapapun dari sekolah yang juga menghadiri webinar ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali di acara Direktorat SD untuk membicarakan tentang BOS. Jadi BOS ini memang satu hal yang sangat penting, dan ini merupakan salah satu fokus kita di Kemdikbud. Tentu saja tidak hanya penyaluran, tapi bagaimana ini sudah terbit juknis yang baru. Nah, mungkin di hari ini kami ingin mencoba menjelaskan beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Selain itu, termasuk mungkin nanti saya ingin sedikit membahas tentang kesiapan penyaluran dari BOS. Mengingat saat ini sudah menginjak di bulan Februari, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu dilengkapi atau masih ada yang perlu ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu di dinas maupun di sekolah. Saya izin share screen. Ya, baik Bapak Ibu, kebijakan BOS saat ini diwadahi melalui Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Seperti tadi sudah disebut oleh Ibu Rina ya. Nah, mungkin yang pertama, kebijakan dana BOS ini di tahun 2022. Yang pertama, BOS reguler adalah program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari DAK non-fisik. Dengan tujuan yang pertama membantu biaya operasional sekolah. Kenapa kami bicara membantu? Karena kami yakin dengan dana BOS yang kami berikan, itu mungkin belum bisa memenuhi 100% dari kebutuhan sekolah. Sehingga kami terus menyuarakan gitu ya, atau apa istilahnya, mengencourage gitu ya Bapak Ibu sekalian di Dinas Pendidikan untuk terus bekerja sama bersama dengan pemerintah pusat tentunya. Jadi sudah ada DAK non fisik berupa BOS, dan kami tentu berharap sekali dari pemerintah daerah juga ikut berkontribusi. Ada yang mengistilahkan dengan BOSDA, ada yang mengistilahkan BOP, untuk membantu mendampingi dana BOS ini meningkatkan dari proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dasar hukum yang ada saat ini ada 3 paling tidak. Jadi yang pertama itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 tahun 2021, itu tentang pengelolaan DAK non fisik. Jadi ada 3 institusi yang mengatur. Lalu itu terkait dengan bagaimana mekanisme penyalurannya, tahapan penyalurannya. Lalu ada Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Di sini lebih banyak bicara tentang sasaran, syarat, dan kriteria penerima penggunaan dana. Nah, sedikit hal yang berbeda di Permendikbud nomor 2 tahun 2022 ini tidak hanya mengatur tentang BOS, tapi ini mengatur BOS dan BOP secara sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload file juknis ini, di sana akan dijelaskan bagaimana tentang BOS dan BOP reguler, termasuk dengan BOS kinerja. Jadi kalau dulu ada 3 dasar hukum, ada 3 permen, ini coba dilakukan diregulasi menjadi lebih ringkas dan lebih jelas menjadi 1 permen. Jadi mau regulernya, mau kinerjanya, semuanya sudah bisa dilihat di dalam Permendikbud ini. Nah, selain Permendikbud dan PMK, terkait dengan tata kelola pencatatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, ini diatur melalui Permendagri. Di mana yang pertama ada Permendagri 24/2020, ini tentang pengelolaan dana BOS pada Pemda, serta Permendagri nomor 27/21, ini tentang pedoman penyusunan APBD. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya yang mendasari tentang BOS, operasionalisasinya, pelaksanaannya. Terutama untuk Dinas Pendidikan, kami sangat berharap untuk kelancaran pelaksanaan, Bapak Ibu harus merefer ke paling tidak 4 permen ini.
Kenapa kami bilang begitu? Dalam melaksanakan BOS ini, tentunya Bapak Ibu pasti ada kebutuhan untuk melihat dari sisi penyalurannya, dari sisi penggunaannya, dari sisi penata usahaannya. Nah, ini seringkali kami menemui kasus-kasus di daerah yang mengalami kebingungan karena hanya melihat salah satu permennya. Misalnya Bapak Ibu hanya lihat di Permendikbud, pasti Bapak Ibu akan bingung, penyalurannya gimana ya, gitu. Misalnya ini di dinas ya, nanti nyatetnya gimana, penata usahanya gimana, gitu. Jadi 4 hal ini paling tidak adalah hal yang mandatori, hal yang wajib untuk Bapak Ibu terutama di Pemda untuk melihat bagaimana sebenarnya BOS ini dijalankan. Ini dari dasar hukumnya. Nah, lalu di 2022 ini apa saja yang berubah dari segi syarat dan kriteria? Ini tidak banyak perubahan Bapak Ibu. Jadi yang pertama bahwa sumber data utama dari pemberian BOS ini adalah Dapodik dengan cut off tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Jadi misalnya ketika untuk melakukan penyaluran 2022, maka cut off-nya 31 Agustus 2022. Sangat penting tentunya, karena ini yang akan menentukan alokasi Bapak Ibu selama setahun ke depan. Jadi ada beberapa kasus sekolah itu terlambat melakukan sinkron, sehingga konsekuensinya tidak bisa mendapatkan dana BOS. Ada juga kasus yang lain, sekolahnya sudah sinkron, tapi peserta didiknya tidak maksimal, karena operatornya atau sekolah tersebut belum selesai mengisi siswa yang seharusnya. Siswanya 100 misalnya baru di entry 90, belum dimutasi dan seterusnya. Nah, itu akan sangat menentukan dana BOS yang diterima di sekolah. Nah, terkait dengan Dapodik ini, sekali lagi kami mengingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Sering kami dengar keluhan-keluhan dari daerah maupun dari sekolah, operator dan operator. Menurut kami tanggung jawab terbesar di sini adalah di kepala sekolah dan di dinas pendidikan, operator yang melaksanakan. Saja ke operator dalam tanda kutip ya, tapi perlu ada kontrol, perlu ada pemantauan, perlu ada konfirmasi baik dari dinas maupun dari kepala sekolah. Lalu jelas harus memiliki NPSN, memiliki izin menyelenggarakan pendidikan. Nah, ada satu pasal yang dihapus yang di permen sebelumnya, itu bicara tentang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 selama 3 tahun terakhir. Nah, pasal tersebut dihapus. Lalu bukan satuan pendidikan kerjasama ini tetap. Yang nomor 6 ini bukan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh KL lain. KL ya. Jadi ini mungkin ada banyakkan di SMK ya, bukan di SD. Masih ada beberapa sekolah-sekolah yang menerima pendanaan dari KL pusat gitu. Kemarin itu seperti di perindustrian gitu. Nah, itu harapannya memang tidak diperbolehkan menerima dari 2 sumber. Tapi untuk SD mestinya kasus ini tidak ada. Dan yang terakhir ini memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Ini yang dimaksud adalah sesuai dengan Persesjen yang nanti akan dielaborasi lebih jauh. Jadi dikecualikan untuk tahun 2022 ini masih digunakan sebagai syarat salur. Jadi nanti 2023 ini adalah syarat penerima. Kalau 2022 karena ini penerapan tahun pertama, maka masih digunakan sebagai syarat penyaluran. Jadi ini ada 7 hal yang menjadi syarat dan kriteria satuan pendidikan untuk bisa menerima dana BOS. Relatif tidak banyak perubahannya. Nah, tadi kami sempat menyebutkan tentang rekening pendidikan itu rekening satuan atas nama satuan pendidikan. Nah, ini sebenarnya diatur di dalam Persesjen. Jadi mungkin background-nya untuk Bapak Ibu yang belum tahu, dulu banyak terjadi retur. Nah, sehingga kita lakukan penataan melalui Persesjen yang kemudian diperkuat melalui Permendikbud di Juknis ini. Jadi kalau dulu rekening satuan pendidikan itu diupdate oleh masing-masing sekolah. Tapi karena masing-masing sekolah yang update dan jumlah sekolah itu 216.000 yang terdaftar di BOS kurang lebih, sehingga dinamikanya luar biasa tinggi. Karena luar biasa tinggi, akhirnya banyak retur yang terjadi. Jadi kami mengamati kadang-kadang ada sekolah yang seminggu ganti rekening 3 kali gitu ya, dan kadang-kadang tidak substansial. Ada yang namanya SD swasta Sukamaju,
lalu tiba-tiba diganti menjadi SDS gitu, atau kadang-kadang ditambahin spasi gitu, dan sehingga itu mengakibatkan retur, dan ketika retur itu prosesnya lama sekali dan akan merugikan ke sekolah itu sendiri. Nah, sehingga kemarin diterbitkanlah satu peraturan di mana yang pertama kriteria rekeningnya itu harus atas nama satuan pendidikan, jadi nggak boleh atas nama pribadi. Lalu nama rekeningnya harus diawali NPSN, ada 8 digit yang unik gitu di NPSN itu. Ini karena dulu pernah terjadi beberapa salah salur, nama sekolah itu kadang-kadang banyak yang sama persis Bapak Ibu, meskipun dalam satu kabupaten atau kota. Nah, untuk menghindari itu dan supaya lebih presisi, maka nama rekeningnya harus diawali dengan NPSN. Terus harus dikeluarkan oleh Bank Umum. Nah, bagaimana pengelolaan rekening satuan pendidikannya? Jadi yang pertama, pembukaan rekening itu harus pada bank yang ditunjuk oleh Pemda, itu satu. Lalu yang kedua, penetapan rekening harus melalui surat keputusan dari daerah. Surat keputusan kepala daerah. Jadi misalnya Bupati Wonosobo menetapkan sekian ribu sekolah, itu rekeningnya ini untuk menerima dana BOS. Nah, jadi udah ada formatnya juga di dalam persesin ini, mungkin nanti dari Mas Ulfi bisa menjelaskan, bisa ada pengaturannya. Tapi bahwa rekening itu akan legal dan diakui untuk penyaluran dana BOS jika sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi itu kata kuncinya. Lalu yang ketiga, setelah ditetapkan, maka data SK tersebut harus diinputkan kepada sistem kami, yaitu di Bosalur. Nah, nanti di Bosalur itu setelah diinputkan, lalu kita akan cek gitu ya ke bank, termasuk dikonfirmasi kembali oleh Dinas Pendidikan. Jadi paling tidak ini step garis besarnya yang harus dilakukan oleh sekolah dan dinas. Bagaimana progresnya nanti akan kami jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, di tahun 2022 ini dana BOS sudah ditetapkan untuk 217.620 sekolah yang memenuhi syarat-syarat di atas tadi dengan nilai anggaran 51,6 T. Jadi kalau kita fokus di sini untuk sekolah dasarnya itu ada 147.384 sekolah dengan jumlah siswa 23.656.000 dengan anggaran 22,7 triliun. Ini anggaran yang luar biasa besar dan sudah disediakan. Nah, ini harapannya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah Bapak Ibu. Nah, data ini berbasis pada cut-off 31 Agustus 2021 untuk 1 tahun anggaran 2022 ya Bapak Ibu. Ini maaf saya typo. Jadi data ini akan berlaku penuh di tahun 2022 dan ini ditetapkan melalui keputusan Mendikbud nomor 28 tahun 2022 tentang penerima dana BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan BOP pendidikan kesetaraan. Jadi ini sudah ditetapkan berbasis dengan proses yang berlalu mulai dari tahun lalu. Ini alokasinya 22,7 T. Nah, untuk satuan biaya ini masih sama seperti tahun lalu. Jadi satuan biayanya ini berbeda antar daerah, tentunya berbasis keadilan sosial lah ya. Jadi memang untuk daerah yang membutuhkan biaya lebih mahal ya pasti unit cost-nya lebih tinggi. Ini tidak ada perubahan dari tahun lalu, masih sama. Nah, apa prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS? Jadi uangnya ada 22,7 T, unit cost-nya masih sama. Nah, prinsipnya apa? Jadi yang pertama, prinsipnya itu fleksibel Bapak Ibu. Ini masih sama seperti tahun lalu, kami mengingatkan kembali. Apa yang dibilang fleksibel? Fleksibel itu adalah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi misalnya ada SD 1, itu mungkin butuh bukunya itu banyak, ya dia boleh membelikan buku 40% budgetnya boleh. Tapi untuk SBB yang bukunya nggak butuh banyak misalnya, ya boleh hanya spend 10%. Ternyata kebutuhan SDB lebih untuk gurunya misalnya. Ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan. Lalu yang kedua efektif. Jadi efektif ini ya pengelolaan dananya diupayakan dapat memberikan hasil pengaruh dan daya guna. Ya efektif dan efisien lah intinya Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama fleksibel tadi sudah clear. Efektif dan efisien ini tentunya kita cari
biaya yang dalam tanda kutip terendah untuk mencapai hasil yang paling maksimal gitu. Kalau misalnya kita naik kendaraan ingin menuju ke satu titik, kalau bisa lebih mudah ya nggak perlu muter-muter gitu kan, ibaratnya. Jadi dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang paling optimal. Nah tentu prinsip yang berikutnya itu akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dan harus logis sesuai peraturan perundang-undangan. Ini Bapak Ibu, bos ini saat ini dipantau oleh berbagai pihak gitu. Ini bukan menakut-nakuti, tapi kita juga harus merencanakan dengan baik dan melaksanakan dengan baik. Jadi kemarin contohnya saat pandemi ada review, ada audit BPKP bersama inspektorat kami, banyak juga kejanggalan-kejanggalan yang jadi di satuan pendidikan. Ketika tahun pertama pandemi, ternyata ada sekolah-sekolah yang tidak ada perubahan. Misalnya untuk langganan daya jasanya tetap, padahal PJJ penuh ya. Lalu misalnya beli galon biasanya 100, kok tetap beli 100 galon. Ini kan tetap harus dilihat Bapak Ibu. Tidak mungkin ketika kita ketika merencanakan nggak mungkin kita copy paste, ketika melaksanakan juga ya kita lihat juga seperti apa konteks yang ada di lapangan. Jadi ini tolong diperhatikan betul, akuntabel ini, serta transparan. Jadi siapapun yang mau masuk, siapapun yang mau cek, Bapak Ibu di sekolah harus siap gitu tentang apa saja penggunaan dana BOS ini sesuai dengan juknis yang ada gitu. Jadi paling tidak ada 5 hal prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS. Nah ini melaksanakannya ada beberapa tata cara. Jadi yang pertama menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Jadi tentu ketika bicara prioritas sekolah mungkin ini perlu ada meeting-meeting di sekolah untuk memastikan apa sih prioritas yang mau dipenuhi, apa sih yang paling dibutuhkan oleh sekolah dengan dana BOS ini. Lalu yang kedua harus sesuai dengan peraturan mengenai PBJ. Jadi ada aturan-aturan tentang pengadaan barang jasa di sekolah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana melalui SIPLA dan seterusnya. Lalu juga tidak membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah. Jadi ini juga tidak boleh kalau ada sumber-sumber lainnya, misalnya ada dari Bosda gitu ya, lalu ada dari Bosnas, ini membiayai satu hal tapi dibiayai dua sumber dana tapi membiayai satu hal gitu, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau untuk penggunaannya di juknis itu masih sama, jadi ada 12 item, tentunya sesuai dengan jenjang ya. Jadi misalnya kalau untuk magang, untuk yang nomor 10 dan 11 ini mungkin tidak relevan untuk SD, tapi yang lainnya relatif masih sama. Tentunya karena ini juga masih dalam kondisi pandemi, ini juga sangat diperbolehkan untuk mendukung daftar periksa PTM terbatas atau pelaksanaan PTM di sekolah. Mau dari segi sanitasi dan kebersihannya, pelayanan kesehatannya, atau peralatan lainnya, misalnya sanitizer, termogan, dan seterusnya. Jadi ini salah satu hal yang sangat diperbolehkan untuk penggunaan BOS. Nah, ini contoh-contoh transformasi dari yang sebelum-sebelumnya. Ini sebenarnya mungkin sudah berlaku di tahun 2021, namun kami hanya mengingatkan kembali. Misalnya kalau dulu, ini 2019 ya, dulu itu masih di kotak-kotak Bapak Ibu. Di kotak-kotak misalnya buku teks itu harus 20% misalnya. Nah kalau sekarang yang sesuai kebutuhan sekolah, mau beli 10%, mau beli 40%, tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah. Ini kenapa kami tekankan lagi, karena tahun lalu ketika saya pernah sosialisasi ke suatu daerah, ada satu kabupaten di Sumatera itu bertanya, Pak, ini kok kami harus beli buku 20%, harus beli LKS ini dan itu gitu. Kemudian kami bingung kan, di Juknis kan nggak ada begitu ya gitu. Nah ketika usut punya usut, kami tanya di forum itu, ternyata yang meminta dinas. Gitu. Nah sehingga di forum ini karena dihadiri oleh dinas dan juga sekolah, ya mohon kita sama-sama memahami tentang hal ini. Jangan sampai sudah aturan seperti ini, nanti dinas yang meminta harus sekian persen itu nanti akan jadi kesalahan. Jadi mohon ini diperhatikan bersama. Lalu untuk honor, kalau dulu dibatasi 15% maksimal untuk negeri, 50% untuk swasta. Nah ini di kebijakan saat ini masih sama dan diteruskan. Jadi pembayaran honor itu maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal. Nah tapi dalam konteks kondisi darurat bencana atau pandemik,
Ini tidak dibatasi alokasinya. Ini masih sama sampai dengan saat ini. Lalu kalau dulu alat multimedia pembelajaran itu dibatasin. Kalau nggak salah, komputer cuma boleh beli satu, speknya ini, laptop boleh beli satu kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Saya agak lupa persisnya. Nah, kalau sekarang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi kalau rusak access point-nya, rusak routernya, terus jaringannya lemot, mau ditambah, atau dan lain sebagainya lah. Ini kami serahkan kembali ke sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya tentang pengadaannya. Jadi ini contoh-contoh fleksibilitas yang sudah terjadi sebenarnya di dalam pemanfaatan dana BOS. Nah, kemudian kita sedikit membahas tentang mekanisme penyaluran Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, dana BOS itu disalurkan dalam 3 tahapan. Jadi yang pertama itu 30%, paling cepat disalurkan di bulan Januari. Tahap kedua itu 40%, itu paling cepat disalurkan bulan April. Tahap 3, 30% paling cepat disalurkan bulan September. Di mana dari RKUN ini langsung ditransferkan ke rekening sekolah. Dan di dalam 3 aturan tersebut, yang tadi ketika dibaca, ketika dari RKUN sampai ke rekening sekolah, itu maka bisa langsung dipakai ke sekolah. Jadi ini salah satu prinsipnya salur langsung itu supaya cepat bisa digunakan. Jangan sampai nanti kita menambah-nambah birokrasi, rekening udah di sekolah tapi tidak bisa digunakan. Nah, dari 3 tahap penyaluran ini ada kata-kata paling cepat, dan tentunya kami sangat berharap ini langsung disalurkan semua, tapi di dalam aturan-aturan kita ada syaratnya untuk bisa disalurkan. Nah, ini ada syaratnya, jadi ada pelaporan dan rekening satuan pendidikan yang terstandar yang menjadi syarat penyaluran. Jadi kalau yang pertama nih dari segi pelaporan ya Bapak Ibu, pelaporan itu menjadi syarat untuk penyaluran, tapi kita kasih keleluasaan mundur 1 tahap. Jadi misalnya laporan tahap 1 menjadi syarat salur tahap 3. Laporan tahap 2 menjadi syarat salur tahap 1, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara saat ini penyaluran tahap 1 2022, itu syaratnya adalah laporan tahap 2 2021. Nah, apakah Bapak Ibu di sekolah semuanya sudah mengisi ini atau belum? Ini nanti perlu dicek, kami nanti sampaikan datanya. Nah, mekanisme pelaporannya Bapak Ibu tidak perlu print, tidak perlu print dan segala macam ya, tapi cukup disampaikan melalui laman bos.kemdikbud.go.id atau aplikasi RKS yang disediakan oleh Kemdikbud. Jadi saat ini masih dibuka 2 kanal ya, sampai dengan tahun laporan tahap 3 2021 itu masih dibuka melalui 2 saluran, bisa melalui bos.kemdikbud atau melalui aplikasi RKAS. Nah, ke depan itu nanti akan kita fungsikan penuh melalui RKAS. Nah, pencapaian laporan itu juga ada batas waktunya. Untuk laporan tahap 1 itu Juli, tahap 2 Oktober, tahap 3 Januari tahun berikutnya. Nah, ini laporan ini menjadi suatu syarat, dan tentunya ini syarat umum. Saya yakin di semua jenis bantuan ya, baik melalui APBN atau APBD atau di masing-masing daerah, pasti ketika menerima suatu dana pasti harus melaporkan. Itu aturan yang menurut kami sudah sangat umum. Dan ini tolong dicek Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah cek sudah lapor apa belum, dinas-dinas mungkin juga melihat juga dan membantu mengingatkan, karena ini tanggung jawab bersama terkait dengan pelaporan ini, apakah semuanya sudah melapor atau belum. Nah, salah satu hal yang menjadi mungkin bukan hal yang sangat baru ya, penerapannya baru tapi sosialisasinya sudah cukup panjang, itu adalah perhitungan sisa dana tahun 2020 dan 2021. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa pengaturan di Kemkeu dan Kemdagri yang intinya mengatur bahwa sisa dana itu dimanfaatkan lagi, dihitung untuk tahun berikutnya. Nah, ini yang dulu-dulu mungkin belum ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu uangnya sisa, ya udah tahun depan pakai lagi setelah diaudit Inspektorat Daerah misalnya. Nah, kalau kebijakan saat ini di dalam PMK 119 itu sisanya diperhitungkan. Baik di Kemdagri juga sama. Jadi ketika Bapak Ibu punya uang 100%, itu akan diperhitungkan sisanya untuk berikutnya. Ini mungkin saya kasih contoh ya Bapak Ibu.
bagaimana perhitungan sisa dana BOS reguler 20 dan 21 dalam penyaluran 2022 dan seterusnya tentunya. Misalnya, sekolah A mendapat alokasi sebesar 500 juta di tahun 2022 ini. Tapi ternyata di tahun 2020, karena waktu itu awal-awal COVID gitu ya, awal-awal PJJ, ternyata uang alokasi saat itu nggak habis, sisa 100 juta. Lalu 2021 sudah mulai PTM, hanya sisa 2 juta. Nah, sehingga dari 500 juta itu, yang seharusnya didapatkan penuh di 2022, itu akan dihitung pengurangan. Misalnya di tahap 1, tetap disalurkan 30%, 150. Tapi tahap 2 ketika disalurkan 40% yang harusnya 200 juta, itu dikurangi terhadap sisa 20 dan 21. Sehingga yang harusnya menerima 200 juta hanya menerima 98 juta. Nah, jadi ini aturan ini sudah disounding dari tahun lalu. Sebenarnya dari tahun lalu akan diterapkan, tapi kami meminta ke Kemkeu untuk waktu sosialisasi. Nah, tahun 2022 ini sudah waktu penerapan. Jadi kami mungkin mengingatkan kembali ke Bapak Ibu, ini belum dieksekusi aturan ini saat ini, tapi tahap 2 nanti akan dieksekusi. Tolong dipastikan kembali, Bapak Ibu di dinas maupun di sekolah, laporan realisasi itu yang ada di Bosalur maupun di Arkas itu memang sesuai kondisi real. Akhir tahun lalu kami sempat diskusi dengan beberapa daerah dan menerjunkan tim ke beberapa sekolah secara langsung. Ada juga fenomena yang laporannya itu tidak sesuai. Jadi di Bosalur kami uangnya itu misalnya masih sisa 30% begitu ya. Tapi begitu sampai di sekolah terkait, sekolah tersebut lihat pembukuan aslinya gitu ya. Ternyata kepala sekolahnya menyampaikan, sebenarnya ini uangnya udah habis kalau di pengeluaran aslinya. Duh, kenapa dilaporkan sisa 30%? Pertanyaan kami kan. Nah, diusut-usut ternyata misalnya operatornya atau misalnya pihak dari sekolahnya sendiri, ya waktu itu kami asal ngisi aja supaya apa namanya yang tadi tolong dikit ya supaya yang penting salur gitu. Jadi kami ngisinya nggak maksimal. Padahal aslinya itu habis gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini tolong dicek kembali baik di dinas maupun di sekolah. Ini belum kami close gitu ya. Ini mohon dicek kembali apakah memang betul apa yang dilaporkan itu sudah sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah dan di Pemda masing-masing. Jadi ini mungkin ada kesempatan kurang lebih sebulan Bapak Ibu bisa cek kembali. Nah, ini ada beberapa peran Pemda dalam pengelolaan dana BOS. Jadi tentunya ada 3 fase besar ya. Meskipun BOS ini salur langsung atau BOP, ini hanya masalah penyalurannya, mekanisme cara nyalurnya gitu ya. Tapi ketika bicara peranan, ini sama sekali tidak ada yang berubah, bahwa peranan pendampingan oleh Pemda itu merupakan satu hal yang justru sangat penting. 3 hal besar itu yang pertama perencanaan penganggaran. Jadi di sini yang pertama tadi kami sampaikan ya terkait dengan data. Ini tentu butuh sekali pendampingan dari dinas bahwa datanya itu real dan datanya itu sesuai. Lalu terkait dengan perencanaan itu pasti ada RKS dan seterusnya gitu ya. Lalu setelah perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan ini juga sama. Ini perannya besar sekali di dinas. Jadi memastikan penggunaan dana dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan perencanaan penganggaran. Lalu masalah pencatatannya, diinput ke aplikasi RKAS-nya. Karena laporan dari sekolah itu tentu ketika direkap ke atas menjadi laporannya dinas. Sampai dengan pelaporan. Jadi dari 3 hal ini tentunya sekolah-sekolah akan sangat bergantung kepada Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk diarahkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, mungkin ada beberapa info tambahan. Yang pertama adalah Kemdikbud bersama dengan Kemdagri itu telah menerbitkan SEB untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, Arkas itu menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS. Jadi kalau dulu mungkin ada keluhan-keluhan dari daerah maupun sekolah gitu ya,
Kok ada aplikasi A, ada aplikasi B, ada aplikasi C. Nah, melalui SEB ini sudah ditetapkan bahwa hanya satu. Supaya nggak bolak-balik ngentri, nggak habis tenaga, hanya satu aplikasi yang ada di sekolah. Lalu Markas atau manajemen Arkas itu menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana BOS. Dan komitmen bersama Kemdagri, ini Markas itu akan terintegrasi dengan SIPD. Ini saat ini sudah berproses juga bersama dengan Dagri. Jadi sekolah akan menggunakan Arkas, di mana Arkas ini nanti akan terintegrasi dengan platform lainnya, seperti Sipla, Dapodik, dan seterusnya. Dan nanti di Dinas Pendidikan itu akan menggunakan Markas yang kemudian akan terintegrasi dengan SIPD. Jadi surat edaran Mendagri dan Mendikbud, ini nomornya, pada tahun 2021 kemarin, tentang integrasi sistem informasi pengelolaan dana BOS. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan sekolah dan dinas untuk pengelolaan dana BOS. Nah, ini cara-caranya, mungkin saya tidak sebutkan satu-satu, tapi ini nanti Bapak Ibu bisa download dan bisa ikuti. Kurang lebih saat ini pengguna Arkas ini 50%. Nah, ini yang mungkin belum menggunakan, ini mohon bisa mengikuti langkah-langkah ini, karena ke depan ini akan menjadi alat utama. Jadi kalau dulu pelaporan Bapak Ibu cukup mengisi rekap gitu ya, ini untuk 2022 ke depan, ini sudah harus menggunakan Arkas. Sehingga ini nanti kalau penyalurannya juga bergantung ke sini. Nah, dengan Arkas ini, sekolah itu bisa memasukkan perencanaan penganggaran dan penatausahaan. Lalu bisa melakukan perubahan penggeseran, melaporkan realisasi, mempercepat proses pelaporan, dan juga terintegrasi. Jadi tidak hanya memudahkan proses besarnya, tapi ini nanti akan terintegrasi dengan banyak hal Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pakai Sipla, habis belanja nggak perlu ngetik lagi gitu, tapi sudah langsung nyambung ke situ, ke dalam Arkas. Nanti juga akan nyambung dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang akan ada di Kemdikbud. Jadi sekali melakukan di sini akan nyambung ke semuanya sampai ke Dinas Pendidikan. Jadi dengan Markas, dinas itu akan dapat integrasi dengan SIPD, dapat memiliki akses informasi anggaran sekolah pada satu platform sesuai tentunya dengan standar dan format SIPD. Nanti pelaporannya juga sesuai siklus keuangan daerah dan seterusnya. Jadi dengan satu tools yang sudah disepakati bersama ini, harapannya sekolah bisa melakukan perencanaan dengan baik, dinas juga bisa memantau dengan mudah gitu, termasuk jika ada perubahan dan seterusnya. Jadi sekali lagi dengan penerapan SEB ini Bapak Ibu, yang kemudian sudah diperkuat juga di dalam Juknis kita, di Juknis BOS, ini Bapak Ibu terutama yang belum menggunakan bisa mulai melakukan langkah-langkah yang ada di slide ini. Saya tidak bacakan satu-satu, nanti file ini akan kami share. Jadi secara garis besar, itu Bapak Ibu untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan BOS di Permen yang baru. Nah, saya ingin sedikit menyinggung tentang perkembangan penyaluran dana BOS Bapak Ibu di tahun 2022 ini. Jadi yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini kita mengirimkan proses penyaluran itu kami di Kemdikbud tidak menyalurkan sendiri, tapi yang menyalurkan adalah Kementerian Keuangan. Kami dari Kemdikbud yang memberikan rekomendasi salur setelah melakukan berbagai pengecekan data. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2020, 2021, 2022, rekomendasi salur yang tercepat itu ada di 2022 ini, di tanggal 27 Januari. Insya Allah minggu depan sebagian akan sudah cair. Namun ini tidak bisa cair kepada 100% sekolah. Jadi yang sudah bisa kita cairkan pada gelombang 1 itu baru 77% atau 167.000 sekolah. Kami sebenarnya sangat menginginkan untuk bisa semuanya salur jadi satu tahap saja lah, satu gelombang saja, dan itu yang paling cepat. Namun kenyataannya masih banyak sekolah ataupun dinas yang belum memenuhi syarat-syarat penyaluran. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu dengan gambaran ini, Bapak Ibu bisa segera melengkapi. Jadi ini sebagai gambaran Bapak Ibu,
kebanyakan permasalahan itu ada pada penetapan rekening yang menjadi kendala. Jadi sampai dengan kondisi 6 Februari ini, tahap 1 ini kami hanya bisa menyalurkan terhadap 28 provinsi dan 400 kabupaten kota. Kenapa hanya 28 provinsi dan 400 kabupaten kota? Karena penetapan rekeningnya itu belum ada. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi di dalam Persesjen, itu rekening itu harus diperkuat atau harus dilengkapi dengan SK penetapan rekening oleh Pemda. Di dalam Persesjen sebenarnya cut-off-nya itu di bulan Oktober atau November, saya lupa, tahun kemarin. Tapi ini sudah diperpanjang. Waktu itu banyak alasannya, kami butuh waktu untuk ngejar tanda tangan kepala daerah dan seterusnya. Tapi ketika bicara Oktober sampai dengan Februari saat ini, Bapak Ibu, 3 bulan. Justru kami mempertanyakan ini ada masalah apa? Komitmen isu atau hal yang lain. Jadi jangan heran Bapak Ibu nanti kalau ada Pemda yang misalnya ada, ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh misalnya Kota Malang, Kabupaten Malang gitu. Bisa aja Kota Malangnya sudah cair, Kabupaten Malang satu kabupatennya nggak ada yang cair. Dan itu permasalahannya ada pada SK penetapan oleh Pemda. Kenapa SK ini menjadi sangat penting? Karena kita menghindari perubahan-perubahan yang tidak perlu terjadi. Kami khawatir kalau hanya pakai data, kemudian nanti SK-nya terbit, datanya berubah, itu akan ada kesalahan di kami dan tidak sesuai dengan Persesjen. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian dari dinas merasa saya udah ngupdate kok data rekeningnya. Jadi memang betul bahwa rekening itu sudah banyak yang diupdate ke kami, tapi belum dilengkapi oleh SK. Jadi mungkin di momen ini saya juga mengingatkan kembali, kami sangat berharap tahap 2 ini bisa segera gelombang 2 ini bisa segera disusulkan. Yang tersisa itu masih berapa nih? 216 dikurangi 167 ya, masih cukup banyak. Jadi ini mohon Bapak Ibu segera melengkapi. Saya yakin kalau dikawal betul, SK ini pasti bisa selesai. Saya yakin ini perlu diberikan pengertian ke kepala daerah atau melalui sekdanya dan seterusnya, tapi ini mohon menjadi prioritas karena ini menyangkut penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kendala terbesarnya ada di rekening, di mana masih ada 4 Pemda Provinsi dan 78 Pemda Kap Kota yang belum menyampaikan SK penetapan rekeningnya. Nah ini yang populasi besarnya bisa, saya yakin yang lain juga bisa segera menyusul. Nah selain masalah rekening juga ada kendala pelaporan. Jadi masih ada 1,8% sekolah yang menyampaikan lebih dari batas waktu. Jadi sampai dengan per hari ini, per kemarin ya, itu ternyata masih ada 1.800-an sekolah yang belum menyampaikan laporan tahap 2-nya. Nah kalau kita lihat populasinya, di SD yang paling banyak. Ini SD yang belum lapor masih ada 1.330 sekolah. Seperti kami sampaikan di awal tadi bahwa sudah diatur di dalam Juknis, BOS, di Permendikbud, laporan ini menjadi syarat salur. Jadi ini mohon dicek. Nanti datanya akan kami sampaikan ke teman-teman di Direktorat SD, mungkin tidak di forum ini. Sekolah mana saja, di daerah mana saja yang belum. Nah ini mohon segera dipantau gitu. Apakah memang benar sekolahnya tutup kali ya, kok nggak lapor gitu. Tahun kemarin mungkin tutup, atau sebenarnya, oh enggak kok sekolahnya running, cuman belum lapor. Nah ini mohon dilihat betul Bapak Ibu. Jangan sampai cuman karena hal-hal yang memang sudah jadi kewajiban, nanti malah kasihan anak didiknya gitu. Karena ujung-ujungnya ke peserta didik itu juga, kalau nggak ada BOS, gimana nanti fasilitas-fasilitas bisa kita siapkan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, gimana tindak lanjutnya terhadap hal-hal yang tadi? Jadi yang pertama, untuk rekening sekolah, Pemda perlu melakukan percepatan penetapan rekening satuan pendidikan. Lalu SK-nya tadi ya, jika SK-nya sudah selesai, tolong segera di-upload, dan dinas melakukan input atau approval yang ada di Posalur. Jadi rekening ini tadi populasinya sangat besar Bapak Ibu. Ada 4 provinsi, 78 Kap Kota. Jadi ini tolong diperhatikan betul. Jangan sampai satu wilayah Bapak Ibu nggak ada yang salur, tetangga salur, nanti juga banyak komplain itu nanti sampai ke kemana-mana isunya nanti.
Jadi tolong ini dipercepat. Lalu untuk laporan sekolah, ini juga tolong segera diinput dan dicek kembali. Seperti tadi kami sampaikan, yang pertama tolong segera diselesaikan, tadi 1.800-an sekolah itu. Lalu mohon Bapak Ibu semua cek kembali laporan dana BOS 2020 dan 2021. Jangan-jangan saat itu waktu ngentri salah ketik, atau waktu itu buru-buru, sehingga yang harusnya nolnya 5 jadi nolnya 7, dan seterusnya lah. Ini mungkin mohon dicek kembali laporan 20 dan 21, mengingat ini nanti sisa dananya akan dihitung dalam penyaluran tahap 2 2022. Lalu yang ketiga, ini implementasi Arkas dan Markas. Seperti kami sampaikan, tadi sudah ada SEB antara Mendikbud dan Mendagri. Jadi mohon ini Bapak Ibu yang belum menggunakan, dapat segera menggunakan markasnya dulu untuk dinas dan Arkas untuk sekolah. Bagaimana menggunakannya tadi ada di slide ini secara garis besar. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti langkah-langkah yang ada di situ. Dan file ini akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian melalui panitia webinar ini. Baik, mungkin secara garis besar itu Bapak Ibu, yang jelas harapan kami dari tahun ke tahun, BOS ini pengelolaannya makin baik dan dapat diterima makin cepat oleh satuan pendidikan dan dapat memberikan manfaat yang makin besar untuk kemajuan pendidikan kita. Yang jelas hampir seluruh hal sudah kami persiapkan sampai dengan anggarannya. Mohon kita semua dapat mengawal Bapak Ibu, tadi ada rekening, ada dan macam-macam ya, supaya uang itu bisa dapat segera digunakan oleh sekolah dan menunjang proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dana mengenai kebijakan BOS tahun 2022 ini. Semua sudah dijelaskan oleh Pak Dana secara jelas, secara terperinci ya Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Ada beberapa kebijakan yang berbeda di tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ini lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, dan untuk penyaluran dan ketentuannya bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan peraturannya. Dan yang paling pokoknya di sini yang saat ini yaitu penetapan SK sebagai penetapan rekening serta pelaporan yang harus dilaporkan dari sekolah serta implementasi Arkas atau Markas. Baik, terima kasih Pak Dana atas informasi atau materi yang telah disajikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, nanti di akhir sesi akan ada link daftar hadir nih Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Di situ nanti bisa Bapak Ibu sahabat sekolah dasar mengisi link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat secara gratis tentunya Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu sahabat sekolah dasar untuk tetap mengikuti webinar kita ini sampai akhir sesi. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, saya ingatkan kembali jika Bapak Ibu sahabat sekolah dasar ingin mengajukan pertanyaan nih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, silahkan tulis di kolom komentar YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, materi yang kedua nih mengenai pengelolaan rekening sekolah sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ulfi. Kepada Pak Ulfi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Direktur SD, juga teman-teman panitia, saya hormati Pak Dana. Saya di sini juga kepada dinas dan sekolah yang mengikuti webinar ini. Di sini saya mungkin akan lebih menjelaskan kaitannya lebih teknis, juga seperti apa jika dilihat di aplikasi BOS Salur. Izin saya share screen ya. Share screen-nya kelihatan? Sudah Pak, sudah kelihatan. Baik Bapak Ibu, untuk tahapan di rekening untuk di Persesjen 2021, saya ini bagi menjadi 4, tadi sudah dijelaskan di depan oleh Pak Dana. Ada pembukaan, ada penetapan, ada pengusulan. Mungkin ada tambahan dari saya adalah mengenai perubahan. Bagaimana jika sekolah ingin berubah atau dinas ingin berubah. Di sini saya coba menjelaskan kaitannya dengan pembukaan, itu tertuang di Persesjen
tahun nomor 19 tahun 2021 pada pasal 3, di mana nomenklaturnya adalah pembukaan rekening satuan pendidikan pada satuan pendidikan dana BOS maupun POP dan POP PAUD dan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemda dan masyarakat yang dilakukan oleh Pemda. Jadi pembukaan rekening ini baik negeri maupun swasta dilakukan oleh Pemda. Jadi bukan sekolah lagi yang membuka rekening, tetapi adalah Pemda. Dalam ini bisa diwakili oleh Dinas Pendidikan. Nah, ketika pembukaannya ini ada syarat-syarat syarat-syarat yang harus diikuti di Persesjen itu pada pasal 4, yaitu pertama kategorinya adalah atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik. Nama rekening disertai dengan nomor pokok satuan pendidikan nasional. Tadi kalau penjelasan Pak Dana di awal ya. Nah, yang ketiga adalah dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam sistem clearing nasional atau BI RTGS yang ditetapkan oleh Pemda. Tadi juga sudah dijelaskan di depan. Nah, berikutnya adalah penetapan. Nah, penetapan ini ada di pasal 5, yaitu rekening satuan pendidikan yang memenuhi kriteria harus diverifikasi dan divalidasi oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya. Jadi di sini untuk jenjang SD, SMP itu ada di kabupaten. Nah, karena kita lagi bahas SD, berarti ini akan diverifikasi dan validasi oleh dinas kabupaten. Nah, setelah diverifikasi dan validasi, maka dinas harus menetapkan dalam bentuk surat keputusan. Nah, setelah ditetapkan, baru diusulkan. Ada di mana pasalnya? Ada di pasal 6, yaitu rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada Direktur Jenderal. Nah, itu untuk pengusulannya. Nah, setelah diusulkan dan nanti jika sudah disalurkan, apa yang harus dilakukan jika ingin melakukan perubahan? Tentu ini ada ketentuan-ketentuan ya. Nah, di pasal 8 itu ada keterangannya, yaitu rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dirjen sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 3 dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan perubahan rekening satuan pendidikan oleh dinas. Jadi dinas yang mengusulkan, bukan sekolah. Nah, berikutnya adalah usulan perubahan rekening satuan pendidikan oleh dinas dan disampaikan pada rentang waktu bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Jadi perubahan itu hanya boleh terjadi pada bulan Juli dan Agustus, tidak boleh di luar itu. Itu 4 tahapan di Persesjen yang Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih lanjut di Persesjen 19 tahun 2021. Nah, dari 4 tahapan tadi mungkin saya coba ringkas, yaitu pembuatan rekening dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan, walaupun dibuka oleh Dinas Pendidikan, tetapi rekening tersebut milik satuan pendidikan. Lebih berikutnya lagi adalah spesimen pada rekening tersebut dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nah, Dinas melakukan verifikasi dan validasi rekening oleh Satuan Pendidikan. Nah, tadi rekening hasil verifikasi dan Dinas diusulkan pada laman BOS-Salur, yaitu bos.kemdikbud.go.id. Perubahan rekening dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun pada bulan Juli dan Agustus. Jadi di luar itu tidak boleh. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana format rekening yang benar? Ada format nama rekening itu ada tertuang di dalam lampiran Persesjen 19 tahun 2021. Jadi untuk format nama rekening itu seperti contoh di lampiran adalah NPSN dan ada spasinya, berikutnya disambung dengan nama sekolah. Contoh nama rekeningnya itu kalau di Persesjen adalah NPSN yang 123456778 dan nama sekolahnya SD Negeri 1 Ciria. Nomor rekeningnya tentu disesuaikan dengan yang ada di bank. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh seperti apa format nama rekening yang benar. Kita ambil contoh sekolah, yaitu NPSN
dengan NPSN 2024576 dengan nama sekolah SDN 263 Rancaloa Kota Bandung. Nah, contoh nama rekening yang benar ini bisa dilihat adalah di depannya mengandung NPSN dan ada spasinya. Disambung dengan nama sekolahnya. Jika kepanjangan, boleh nama sekolahnya disingkat, tapi jangan sampai menghilangkan identitas sekolah. Misalkan contoh di sini boleh disingkat menjadi NPSN spasi SDN 263 spasi Rancaloa spasi Bandung, kotanya hilang. Itu boleh. Berikutnya contoh yang lain adalah disingkat nama Bandungnya menjadi SDN 263 Rancaloa Kota BDG. Itu boleh. Yang tidak boleh disingkat adalah NPSN. Jadi contoh yang salah, misalkan seperti di bawah ini tidak mengandung NPSN, jadi hanya ditulis SDN 263 Rancaloa Kota Bandung. Nah, yang berikutnya yang tidak boleh lagi adalah yang salah, tidak ada spasi setelah NPSN. Jadi kalau di sini contohnya 2024576 langsung SDN. Ya, ini nggak boleh. Nah, berikutnya lagi NPSN pada nama rekening berbeda dengan NPSN sekolah. Contohnya di atas NPSN-nya 2024576 ternyata di nama rekeningnya 2024577. Nah, walaupun semuanya sama tapi cuma satu digit yang berbeda, maka ini tidak diizinkan. Di laman Bosalur tidak boleh dan statusnya akan menjadi gagal verifikasi. Nah, ketika gagal verifikasi, maka rekening ini tidak bisa dilanjutkan untuk diproses SK penyaluran. Nah, itu untuk info dari format-format rekening dan ketentuannya. Saya mungkin langsung saja dulu ke FAQ dulu. Banyak pertanyaan yang kami terima. Mungkin sekaligus ini juga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekolah maupun dinas. Apakah boleh sekolah membuka rekening tanpa sepengetahuan dinas pendidikan? Nggak boleh. Ya, sesuai dengan Persejen 19 tahun 2021, maka rekening sekolah dibukakan oleh dinas. Apakah boleh sekolah mengganti rekening setelah ditetapkan oleh Pemda? Nggak boleh. Kalaupun boleh, tadi sesuai ketentuannya ketika bulan Juli dan Agustus. Di luar itu nggak boleh. Apakah terjadi jika rekening? Apa yang terjadi jika rekening tidak ditetapkan oleh Pemda? Nah, tadi sudah disampaikan Pak Dana, jika tidak ditetapkan dengan tidak mengupload SK-nya, maka tidak akan masuk ke dalam penyaluran, yaitu sebanyak 4 dinas provinsi dan 78 dinas kabupaten tadi ya. Nah, walaupun sudah ditetapkan, tetapi tidak diusulkan di laman Bosalur, apa yang terjadi jika sudah ditetapkan tapi tidak diusulkan pada laman Bosalur? Maka tetap sama, tidak masuk ke laman Bosalur. Tidak masuk ke dalam penyaluran. Ya. Nah, berikutnya apa yang terjadi jika diusulkan pada laman Bosalur tetapi tidak dilakukan konfirmasi? Nah, sama juga jika tidak dilakukan konfirmasi atau ditetapkan tadi, maka tidak akan masuk ke dalam penyaluran. Yang berikutnya, apa yang terjadi jika dinas tidak upload SK penetapan rekening? Tadi saya kira sudah dijelaskan bahwa maka juga tidak masuk ke dalam penyaluran. Nah, ini ada kasus jika NPSN ketika cut-off 31 Agustus berbeda dengan NPSN Dapodik terakhir. Apa yang harus dilakukan? Rekening NPSN mana yang digunakan? Kami di sini menggunakan NPSN ketika cut-off. Jadi NPSN yang kami gunakan adalah ketika cut-off tanggal 31 Agustus. Untuk tahun 2022, maka kami menggunakan cut-off 31 Agustus tahun 2021. Nah, nama rekeningnya boleh menggunakan nama terakhir pada Dapodik, tapi NPSN-nya tidak boleh. Ya. Nah, kalau berbeda. Berikutnya, bolehkah nama rekening disingkat? Tadi sudah dijelaskan dengan contoh di depan, boleh selama tidak menghilangkan identitas sekolah. Tetapi yang tidak boleh disingkat adalah NPSN. Ya. Itu nggak boleh sama sekali. Nah, berikutnya saya langsung ke laman Bosalur. Sekolah jika ingin lihat rekening yang sudah ditetapkan oleh dinas ada di mana?
yaitu bisa dilihat pada menu rekening 2022 dan submenunya adalah data rekening. Ya, ada di sini. Nanti jika sekolah melihat rekeningnya seperti apa, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi banknya apa, nomor rekeningnya berapa, nama rekeningnya apa, alamat sekolahnya di mana, NPWP-nya apa, kode posnya apa. Nah, di sini ada dua keterangan di mana sekolah bisa melihat status rekeningnya, yaitu sudah verifikasi. Sudah verifikasi ini artinya sudah sesuai yang diinput dinas dengan yang ada di sistem bank. Ya. Nah, ada lagi di status bawahnya, yaitu status penetapan atau konfirmasi. Jadi sudah dijelaskan di slide di penjelasan Pak Dana. Nah, di sini sudah ditetapkan atau sudah konfirmasi. Artinya kalau dua-dua ini warna hijau, artinya sekolah Bapak Ibu sudah bisa masuk ke dalam penyaluran dari sisi rekening. Nanti tentu syaratnya ada lagi, yaitu pelaporan yang dilihat. Ya. Nah, itu untuk sekolah, rekeningnya cukup dilihat di sini. Tidak ada di menu yang lain. Untuk rekening yang 2021, menunya sudah kami tutup. Jadi melihatnya hanya di sini, ya. Tidak ada di tempat yang lain. Nah, untuk dinas, ini ada 5 tahapan, ada 5 menu yang kami siapkan untuk melihat dan mengupload rekening. Jadi kalau di sini ada 5 menu, yaitu daftar input rekening, di mana ini berisikan daftar rekening yang belum dilakukan konfirmasi. Ya, belum dilakukan konfirmasi. Berikutnya adalah upload rekening. Nah, perubahan rekening itu bisa dilakukan 2 cara. Mengubah satu-satu pada menu 1, atau mengubah banyak, lebih dari 1. Misalkan mau mengupload 100, daripada input satu-satu, kami sediakan fitur upload rekening dalam format Excel. Manualnya sudah ada di pada halaman Bosalur, yaitu di menu berita, silakan di search, atau di Bosalur ada menu panduan aplikasi, silakan download di situ. Ya, ada caranya. Nah, ketika nanti upload, nanti saya jelaskan tampilannya akan seperti apa. Nah, setelah di-upload rekening, maka tadi jika sudah statusnya verifikasi untuk status rekening, maka dinas melakukan konfirmasi. Nomor 3, kami membuat sesuai dengan urutan, yaitu 1, 2, 3, 4. Inilah urutan yang harus dilakukan oleh dinas. Yaitu setelah di statusnya verifikasi, maka dinas wajib melakukan konfirmasi. Jika tidak melakukan konfirmasi, maka tidak akan masuk ke dalam SK penyaluran. Nah, berikutnya nomor 4, yaitu upload surat penetapan, yaitu SK. Jadi setelah tadi di SK-kan oleh Pemda, maka SK tersebut diupload pada halaman Bosalur dengan format PDF. Nah, yang terakhir adalah menu rekap, di mana menu rekap ini Bapak Ibu bisa melihat progres dari data rekening di wilayah Bapak Ibu semua. Nanti bagaimana membacanya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada menu yang pertama, yaitu daftar atau input rekening. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memfilter sesuai kebutuhannya. Ada filter pencarian, ada tahun SK, status rekening ganda, status data rekeningnya apakah sudah diisi atau belum, atau status verifikasi rekening. Nah, di sini kami juga banyak sekali melakukan pencegahan secara sistem, di mana jika ganda kami akan katakan gagal karena ini sudah pernah diinput oleh sekolah yang lain. Apa yang harus dilakukan, diperbaiki di 2 sekolah tersebut, atau jika lebih maka di semua sekolah yang ganda harus diperbaiki. Nah, cara mencarinya ada di lingkaran yang warna merah, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk melakukan upload rekening lebih dari 1, ada tombol download di sini, sehingga yang sebelah kiri ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download rekening untuk mengupload data rekening. Tentu setelah download diubah dulu, setelah diubah, diupdate sesuai dengan info yang diberikan oleh bank, maka setelah itu diupload. Ya. Nah, di sini saya coba menjelaskan kolom-kolomnya, yaitu di sebelah dari kiri ya. Nah, di kiri ini ada namanya kolom data sekolah, terus ada data rekening. Nah, jika dinas sudah menginput data rekening, maka akan muncul di kolom data rekening yang warna putih ini.
Jadi yang akan muncul nomor rekening warna biru dan warna hijau itu adalah nama rekening. Juga ada infonya yang diinput dinas bank mana dan juga cabang mana. Ya. Nah, ketika dinas sudah menginput, nanti dinas bisa melihat bagaimana info dari bank. Nah, bank juga menginput datanya di Bosalur. Khusus saat ini kami sudah integrasi dengan beberapa bank, yaitu sekitar 21 bank BPD yang sudah kami integrasikan. Nah, jadi jika nanti Bapak Dinas menginput di sini, maka bagi yang sudah terintegrasi akan ngecek langsung ke data sistem bank dan akan menginput langsung di kolom warna biru, yaitu kolom update bank. Nah, di sini kami coba padankan supaya Bapak Ibu bisa mencocokkan nomor rekeningnya sama atau tidak, nama rekeningnya sama atau tidak diinput oleh dinas maupun oleh bank. Nah, juga ada status rekening. Ada suara. Oke. Status rekening, bank juga menyatakan bahwa rekening ini aktif atau tidak. Nah, yang lolos nanti untuk tahap berikutnya adalah tentunya yang diinput oleh dinas dengan bank sama dan statusnya aktif. Walaupun yang diinput dinas maupun bank itu sama tetapi tidak aktif, maka tidak akan bisa dilanjutkan. Maka status nanti akan di sini adalah gagal verifikasi. Nah, ini untuk data input rekening bank. Nah, di sini ada tombol namanya input atau ubah, di mana Bapak Ibu Dinas bisa mengubah rekening itu per sekolah satu-satu. Jadi kalau ingin mengubah satu rekening atau satu sekolah nggak perlu upload, cukup mengubah satu sekolah aja di situ, ya di input. Nah, Bapak Ibu di sini tolong perhatikan bahwa ada keterangannya status verifikasi rekening. Contoh yang baris pertama belum verifikasi. Keterangannya apa? Yaitu data rekening sekolah belum ada karena dinas memang belum input. Nah, di sebelah kirinya ada keterangan belum bisa konfirmasi karena verifikasinya belum berhasil. Format belum sesuai Persesjen karena memang datanya kosong. Nah, untuk yang di bawah ini adalah contoh yang di mana data rekeningnya sudah benar. Data rekening sudah benar, formatnya sesuai dengan Persesjen, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu ada tombol namanya lakukan konfirmasi. Nah, di sini ada keterangannya ya di layar, rekening sudah sesuai Persesjen dan berhasil verifikasi bank, lakukan konfirmasi dengan tekan tombol lakukan konfirmasi. Kami ada memberikan catatan di bawahnya, segera lakukan konfirmasi untuk bisa disalurkan dengan tekan tombol lakukan konfirmasi di atas. Jadi kalau tidak dilakukan, maka tidak akan kami masukkan ke dalam daftar penyaluran. Kira ada Bapak Ibu menanyakan, Pak, lakukan konfirmasi satu-satu atau bisa semuanya langsung? Kami di sistem ini membuat satu-satu. Kenapa? Supaya dinas bisa lebih yakin. Ya, diperhatikan satu-satu karena kalau langsung semua belum tentu diperhatikan. Ya, contoh tadi dari contoh Pak Dana tadi ada 4 dinas provinsi yang belum upload SK. Itu contoh satu. Izin saya sampaikan seperti Provinsi Sumatera Utara. Inputnya rekening sudah banyak, mengusulkannya sudah banyak, sudah 90%-an, tetapi belum melakukan konfirmasinya baru satu sekolah. Yang mungkin juga karena SK-nya belum jadi. Nah, nanti Bapak Ibu, khusus Dinas, jika datanya sudah memang yakin, silakan lakukan konfirmasi di Bosalur tanpa menunggu SK dulu. Jadi ketika SK sudah diupload, datanya sudah dikonfirmasi sehingga lebih cepat nanti masuknya ke kami. Ya, nah ini yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman dinas, baik provinsi maupun kabupaten. Kalau di SD berarti di sini dinas kabupaten yang melakukan. Ya, ada lagi sebenarnya ada kotak search ya di sini. Bapak Ibu dinas bisa mengetik langsung NPSN-nya atau nama sekolah supaya bisa langsung melihat status nama sekolahnya. Oke. Nah, berikutnya tadi sesudah dilihat nama rekeningnya dan download tadi kalau ingin mengubah rekening, maka ada menu yang kedua yaitu upload rekening. Di mana upload rekening ini adalah yang sudah diupdate oleh dinas dalam format Excel. Ya, file yang diupload hasil update file yang didownload pada menu daftar rekening. Jadi cukup ngupload filenya saja, format Excel, maka nanti langsung akan kami proses, ya.
Nah, berikutnya adalah rekening nomor 3 adalah rekening sudah konfirmasi. Jadi Bapak Ibu, ketika rekening sudah konfirmasi, kami tidak memunculkan di daftar nomor 1 supaya Bapak Ibu fokus mana rekening yang sudah dikonfirmasi, mana yang belum. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan dalam rekening sekolahnya di dalam wilayahnya ada 100 sekolah, tetapi di menu nomor 1-nya ada 2, berarti sisanya kemungkinan besar sudah ada di konfirmasi. Nah, artinya dinas sudah konfirmasi maka akan masuk di menu nomor 3 dan akan hilang di menu nomor 1. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa lihat kami sudah menyediakan nomor dan nama rekeningnya. Nah, untuk yang sudah ada di konfirmasi, boleh nggak Pak diubah? Boleh selama belum disalurkan. Misalkan ada revisi, boleh. Tapi nggak bisa sembarangan. Bapak Ibu nanti ada tombol warna kuning ini, ada namanya ajukan pembatalan konfirmasi. Jadi Bapak Ibu harus membatalkan dulu, mengajukan pembatalan. Nah, kalau ketika diklik ini, Bapak Ibu silakan menunggu approval dari kami. Waktunya 1-3 hari. Ya. Kenapa kami membuat pengajuan supaya nanti Bapak Ibu tidak sering mengganti-ganti dan harus lebih teliti dalam hal ini ya. Nah, di sini juga ada infonya mana yang sudah masuk Kemendikbud kaitannya dengan daftar penerima BOS, mana juga yang belum. Ya, Bapak Ibu bisa filter. Nah, di sini untuk rekening konfirmasi. Bapak Ibu untuk SK sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan input dan konfirmasi, Bapak Ibu sebenarnya bisa download di menu ini. Ketika download, formatnya sudah kita coba sesuaikan, miripkan dengan Persesjen di lampiran Persesjen 19 tahun 2021. Download di sini, jadikan lampiran SK, maka ini bisa masuk ke dalam laman Bosalur. Yang berikutnya adalah upload surat penetapan. Nah, ketika SK tadi sudah ditetapkan, maka Bapak Ibu silakan upload filenya. Jangan lupa input tahun SK, nomor SK, dan file SK-nya. File SK-nya dalam format PDF. Ya, jadi satu SK dan lampiran dalam satu file. Silakan diupload. Besar file yang dibatasi adalah 200 MB. Contoh yang besar adalah dari Dinas Jakarta itu 150 MB, dan itu bisa diupload. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat statusnya. Ketika sudah upload nanti akan kelihatan di sini. Ya, SK tahun 2022 nomornya berapa? Ini contohnya karena data testing maka nomor kosong. Nama file yang diupload juga kami munculkan dan status suratnya. Jadi kami menginformasikan kapan nguploadnya, belum dilakukan verifikasi. Nah, nanti kalau sudah kami verifikasi suratnya ada informasinya kapan dilakukan verifikasinya. Nah, Bapak Ibu ketika sudah ngupload, jangan lupa untuk memastikan bahwa yang diupload itu apakah bisa dibaca atau tidak oleh kami dengan cara download. Download dulu, nanti jika sudah bisa download, maka insya Allah itu akan sudah masuk ke dalam sistem kami. Ya. Nah, ini untuk SK tadi, karena ini masih banyak 78 kabupaten yang belum melakukan upload, maka bagian ini tolong diperhatikan bahwa untuk bisa mengupload dengan baik. Ya. Nah, ya. Berikutnya adalah rekap data rekening. Jadi Bapak Ibu dinas bisa melihat di sini informasi progres dari rekening tersebut. Jadi total sekolah yang kami input di dalam data rekening ini adalah total sekolah yang ada di data cut off tanggal 31 Agustus tahun 2021. Nah, jadi di total sekolahnya, contohnya di sini ada 775, tetapi yang masuk dalam Kemendikbud daftar penerima BOS kalau di tahun 2002 yang tahun nomor 28 tadi itu ada 769. Nah, yang akan kami nanti salurkan adalah yang 769 ini. Dan di sini contohnya dinas sudah mengusulkan 770, lebih nggak apa-apa. Tetapi yang akan kami salurkan nanti adalah yang 769. Nah, dari 770 yang diusulkan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada statusnya belum verifikasi, gagal verifikasi, berhasil verifikasi, sudah validasi, dan sudah masuk data supplier Kemenkeu. Nah, saya jelaskan 3 bagian besar. Untuk belum verifikasi ini artinya belum diverifikasi bank. Gagal verifikasi adalah juga sama belum diverifikasi, gagal verifikasi bank. Berhasil verifikasi ini adalah data yang berhasil verifikasi oleh bank. Nah, dari 3 poin ini yang bisa diubah tanpa persetujuan Kemendikbud, ya.
Boleh dinas misalkan mau ada revisi, perbaikan, ada yang salah typo, contoh kayak di Jatim ternyata ada salah nomor rekeningnya, nama rekeningnya salah sehingga diperbaiki, silahkan. Nah, setelah misalkan berhasil verifikasi, maka tadi dinas melakukan konfirmasi. Nanti kami coba ganti dengan sudah konfirmasi ya. Nah, ketika konfirmasi maka masuk ke dalam rekap yang ini. Nah, ini contohnya kebetulan dari yang berhasil verifikasi berhasil semua. Nah, untuk yang sudah divalidasi ini, boleh nggak diubah tadi di menu sudah konfirmasi? Boleh, tapi harus mengajukan persetujuan untuk melakukan perubahan data rekening. Nah, yang terakhir, yang paling bawah, ketika warna biru ini nanti sudah ada angkanya, ini yang tidak boleh berubah selama 1 tahun anggaran. Karena ini akan kami gunakan untuk penyaluran tahun 2022, atau kalau nanti tahun 2023 juga. Ya. Nah, ketika masuk di sini, dia tidak bisa diubah. Ya. Ini yang tadi nggak boleh diubah sama sekali. Jika sekolah nanti datang ke bank mengubah, maka akan menjadi retur dan akan menjadi kesulitan sekolah itu sendiri. Ya. Nah, ini Bapak Ibu di dinas tolong perhatikan, menu ini sudah ada di Bosalur, jadi yang sudah masuk data supplier tidak boleh diubah. Dan di menu data konfirmasi pun tidak bisa mengajukan pengajuan. Supaya kami lock, kami kunci tidak boleh. Ya. Nah, itu demikian untuk penjelasan pengelolaan rekening BOS pada sesuai Persejen 19 tahun 2021. Saya kira demikian, Mbak Fitria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ulfi nih yang telah memberikan kita informasi mengenai pengelolaan rekening sesuai dengan Persesjen Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2021. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, saya ingatkan kembali, jika ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, silakan menuliskan di kolom komentar Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, saat ini sekitar kurang lebih 21.000 Bapak Ibu sahabat sekolah dasar nih yang masih bergabung dan mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih dan tentunya mari sebarkan informasi ke sekolah-sekolah agar bisa mendapatkan update kebijakan mengenai dana BOS tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, kita telah menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Marilah kita selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Narasumber kita masih bergabung ya, ada Pak Dana dan juga Pak Ulfi. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Yang pertanyaan pertama nih ditujukan kepada Bapak Dana nih, Pak Dana. Pertanyaannya dari Ibu Rainun Lumula MPD. Beliau bertanya, tidak bisakah pengelola dana BOS menggunakan aturan Kemendikbud saja daripada aturan Kemendagri yang membuat kami saat ini membingungkan sekolah, SIPD, dan markas sangat membingungkan pengelola BOS di daerah kami. Silakan Pak Dana langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ibu Rainun Lumulap. Bu Rainun ya. Bisakah? Ya, jadi yang pertama bahwa ini memang tadi sudah dibagi-bagi peran ya, karena dari karakteristik dana BOS ini sendiri. Jadi memang tidak memungkinkan kalau ini diatur hanya oleh Kemdikbud saja. Kemdikbud ranahnya lebih banyak kepada syarat kriteria, lalu pemanfaatan. Namun karena yang untuk penyaluran itu harus dari Kemkeu, karena memang uangnya melalui bendara umum negara. Lalu untuk penatausahaan, pelaksanaan itu harus Kemdagri karena ini sudah masuk ke dalam ranah keuangan daerah. Jadi memang tidak mungkin kalau aturannya ini hanya satu saja dari Kemdikbud. Namun tadi di awal kami sampaikan, jadi ada 3 besaran tadi yang perlu diperhatikan, itu supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami. Jadi misalnya
Kalau mau lihat pemanfaatan ya ke permen yang ini. Kalau lihat tentang mekanisme penyaluran, permennya yang PMK. Mungkin kalau mau lihat tentang penatausahaan, lihatnya di Permendagri. Kami pun di pusat juga terus-menerus melakukan koordinasi untuk perbaikan-perbaikan dari pengaturan ini, yang harapannya adalah memudahkan Bapak Ibu sekalian. Lalu tadi tentang SIPD dan markas ya. Jadi mungkin gini Bu, yang pertama mungkin yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya dulu nih, antara arkasnya, penggunaan arkasnya dulu, itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama di Permendagri 24 itu disebutkan bahwa RKAS itu merupakan kewajiban dari sekolah yang harus disusun. Jadi sebenarnya terlepas ada nggak ada arkas atau aplikasi apapun yang lain namanya, memang sekolah itu wajib menyusun rencana kerja anggaran sekolah. Dan dinas wajib untuk melakukan approval. Dan sebelum melakukan approval tentu harapannya dinas juga mengecek isinya apa sih, cocok apa enggak sih dengan standar-standar dan segala macam. Jadi lahirnya Arkas ini sebenarnya bukan untuk menyulitkan, tapi justru memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pekerjaan yang memang harus dilakukan. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, Arkas markas ini sebenarnya satu paket, di mana markasnya itu adalah untuk manajemennya di dinas, untuk Bapak Ibu bisa ngecek, untuk bisa melakukan approval. Nah, kalau tentang integrasi dengan SIPD-nya itu nanti akan mengikuti, karena kami yang akan mengintegrasikan, Bapak Ibu tinggal menggunakan. Jadi Ibu untuk lebih memudahkan, Ibu fokus saja dulu terhadap bagaimana sekolah itu menggunakan Arkas untuk melakukan perencanaannya. Mungkin itu dulu, bersama dengan dinas tentunya dengan markasnya. Jadi mungkin itu Mbak Budina untuk penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Dana. Mungkin aturan-aturan dari Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkyu itu tidak bisa dilepaskan ya Pak, karena itu saling terkait kita semua. Nah, iya pertanyaan yang kedua untuk Bapak Ahmad Ulfi dari Ibu Tika, SD Karangrejo 03 Jember nih Pak Ulfi. Pertanyaannya, jika rekening sekolah di Giro sudah benar, tapi alamat di bos salur terbalik dengan sekolah lain yang namanya sama di satu kota, tapi beda kecamatan. Apakah ada masalah dengan penyaluran tahun 2022 dan bagaimana solusinya? Silakan Pak Ulfi. Baik, makasih Mbak Vidya. Jadi Bu Tika dari SD Karangrejo 3 Jember, kalau memang kondisinya seperti ini jatuhnya seperti tadi yang disampaikan saya adalah jadinya ganda. Karena rekening bisa jadi berpotensi ganda, dan ini juga salah. Dan ketika nanti dicocokkan, apalagi Jember ini berarti Jawa Timur ya. Ya. Nah, ini juga BPD-nya, banknya kalau memang Bank Jatim, kami sudah integrasi dengan Bank Jatim. Jadi ketika nanti Bapak Dinas menginput pun, akan langsung dapat statusnya itu gagal verifikasi. Ya. Nah, dampaknya apa? Tadi tidak disalurkan kalau gagal verifikasi. Solusinya bagaimana? Silahkan perbaiki di bos salurnya dengan rekening yang benar. Ketika nanti diinput, maka nanti sistem kita akan ngecek langsung ke bank yang sudah integrasi, dan kami akan menginput langsung datanya di laman bos salur. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Pak Ulfi. Berarti harus ada perbaikan dengan rekening tersebut ya Pak? Betul. Ya, terima kasih Pak Ulfi. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Dana lagi nih dari Pak Indra Mulyadi. Pertanyaannya, apakah seluruh belanja dana BOS harus menggunakan SIPLAH? Jika tidak, apa saja yang diperbolehkan belanja langsung tanpa menggunakan SIPLAH? Kami masih kesulitan jika harus menggunakan SIPLAH. Silakan Pak Dana. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama mungkin kami ingin sampaikan bahwa terkait dengan peraturan pengadaan barang dan jasa di sekolah ini memang terus dilakukan perbaikan, dan saat ini masih terus dilakukan pembahasan di tingkat kementerian. Jadi kalau kita bicara dari uang yang ada di sekolah, tentu itu pembelanjanya macam-macam ya. Misalnya yang pertama urusannya dengan payroll, misalnya untuk bayar tukang kebun gitu, atau mungkin untuk tenaga-tenaga lah gitu ya. Dimana saya yakin itu tidak mungkin dibayarkan melalui SIPLAH. Terus mungkin untuk hal-hal yang sifatnya rutin gitu ya, saya rasa itu juga sulit ya. Misalnya Bapak Ibu ada suatu hal yang perlu dibicarakan gitu ya,
terus mau beli gorengan gitu, itu rasanya juga sulit juga gitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang terstandar, terutama yang terstandar seperti yang speknya terstandar, misalnya beli laptop, beli peralatan-peralatan elektronik dan segala macam, itu memang terus dipus melalui Siplah, harus melalui Siplah. Kecuali untuk daerah-daerah yang memang tidak memiliki akses untuk internetnya. Nah ini ke depan, ini memang masih terus dalam pembahasan. Nanti Bapak Ibu mungkin menunggu dulu. Jadi untuk sementara kami bisa menyampaikan yang tadi ya. Jadi bahwa untuk hal-hal yang memang sifatnya bukan PBJ, terus yang mungkin sifatnya rutin dan terlalu kecil dan malah tidak efisien melalui Siplah, misalnya tadi contohnya beli gorengan gitu ya, atau apalah gitu misalnya. Atau misalnya gini, misalnya Bapak Ibu tiba-tiba hari ini ketika pembelajaran ada satu bohlam putus di sekolah. Satu doang nih gitu kan. Nah tentunya itu akan lebih efisien jika Bapak Ibu lari sebentar 5 menit ke toko di sebelah misalnya, dibandingkan harus pesan di Siplah yang mungkin waktunya cukup panjang, ongkirnya cukup mahal dan beli cuma satu gitu. Untuk yang insidentil lah. Tapi untuk hal-hal yang sudah terplanning dan terstandar, itu tetap harus melalui Siplah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ke depan akan banyak perbaikan terkait hal ini. Ini sedang dalam tahap finalisasi untuk perbaikan aturannya, mungkin belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi perbaikan ke depan ini akan jauh lebih jelas dan memudahkan Bapak Ibu untuk proses pengadaan yang ada di sekolah. Mungkin itu Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Dana. Berarti boleh menggunakan di luar Siplah dengan hal-hal kecil yang mendesak mungkin ya Pak? Ya, jadi kembali ke prinsip-prinsip tadi ya. Saya yakin Bapak Ibu akan beda, pasti secara logiknya itu harus tetap digunakan gitu ya. Ketika misalnya, oh ini harusnya logiknya harus pakai Siplah, oh ini yang sesuatu yang sangat insidentil harus terjadi sekarang dan sangat penting, kalau nggak bisa dilakukan. Misalnya tadi yang simple kayak beli gorengan itu tadilah gitu, mungkin gambaran simpelnya. Gitu Bu Rina. Terima kasih Pak Dana. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ulfi. Dari Ibu Rahayu, yaitu pertanyaannya, bagaimana dengan verifikasi rekening tidak bermasalah, tapi saat dibuka di dashboard info salur BOS untuk kabupaten kami, SK rekening ditolak. Bagaimana solusinya Pak? Silakan Pak Ulfi. Baik Mbak Rina, untuk Bu Rahayu dari Jayapura, untuk solusinya perbaiki dulu SK-nya, karena memang untuk SK itu kami periksa kaitan dengan kelengkapan, ya. Nanti tolong diperiksa supaya bisa kami gunakan sebagai dasar penetapan. Dari kasus yang Ibu ini berarti kan sebenarnya rekeningnya sudah verifikasi, tapi katanya ditolak. Nah, dampaknya tadi yang disampaikan Mbak Dana bisa jadi satu kabupaten tidak salur. Tapi nanti mungkin untuk yang case by case nanti kita perhatikan ya Mbak ya. Demikian Mbak. Terima kasih Pak Alfi. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Dana. Pak Dana, pertanyaan dari Bapak Siswanto, SDN 1 Sumber Agung. Pertanyaannya, apa kriteria lembaga penerima BOS limit 60 siswa? SD saya di desa tertinggal tapi tidak menerima BOS limit 60 siswa. Menerima hanya sesuai dengan jumlah yang minim. Silakan Pak Dana. Iya, betul-betul. Jadi mungkin begini, jadi ada satu klausul di dalam Permendikbud yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah di daerah khusus yang ditetapkan kementerian itu menerima alokasi minimal 60. Nah, jadi syaratnya itu adalah sekolah tersebut harus berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian. Nah, Kemdikbud itu melakukan penetapan desa-desa yang sangat tertinggal. Gitu. Jadi basisnya itu desa dan desanya yang sangat tertinggal itu ditetapkan melalui Kemdikbud 160 tahun 2021. Di situ kalau tidak salah ada 7.000 desa berdasarkan dari hasil pengolahan dan juga dari data Podes dan juga dari data indeks desa membangunnya Kemendes itu didapatkan 7.000-an desa kalau tidak salah seingat saya. Nanti persisnya Bapak Ibu bisa cek di Kemdikbud 160 2021. Nah, nanti di situ ada daftar-daftar desa sangat tertinggal yang diberikan alokasi minimal 60, berapapun jumlah siswanya di dalam desa-desa tersebut. Mungkin itu Bu Rina. Terima kasih Pak Dana atas informasi tentang
BOS limit 60 siswa ini ya Pak. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Ulfi dari Bapak Ninos. Pertanyaannya, mengapa dana Silpa yang sudah masuk di Arkas belum masuk di BOS Kemendikbud? Dan terima kasih. Silakan Pak Ulfi. Baik, dari Pak siapa tadi Mbak? Pak Ninos. Baik. Untuk data yang sudah diinput di Arkas, kenapa tidak muncul di BOS Salur? Kemungkinannya banyak hal. Kami saat ini sedang investigasi beberapa hal, tapi yang paling seringnya adalah di sekolah sudah menginput di Arkas, tetapi tidak melakukan sinkron. Nah, ketika tidak melakukan sinkron, maka data tersebut tidak terbawa ke BOS Salur, karena kami sudah integrasi dari tahun 2020 dengan Arkas. Setiap hari kami tarik data dari Arkas. Nah, jadi kalau kasus yang tadi, tolong perhatikan coba dari sekolahnya, apakah sudah pernah lakukan sinkron. Nah, kalau sudah, pastikan di Arkas, di markasnya sudah BKU-nya sudah ada. Karena kalau BKU-nya belum ditutup, maka data pelaporannya belum masuk ke BOS Salur. Jadi 2 hal ya Mbak Rina ya. Pertama, sekolah lakukan sinkron. Yang kedua, lakukan tutup buku BKU, tutup BKU. Itu aja dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Ulfi, sangat jelas sekali ya untuk Pak Ninos. Ini pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Pak Ulfi. Pertanyaan yang terakhir nih untuk Pak Dana. Dari Bapak Lambogo dari SDN Kecil TikTok Kabupaten Nrekang. Pertanyaannya, berapa minimal dana tersisa yang akan diperhitungkan pengurangan kepada anggaran berikutnya? Silakan Pak Dana. Ya baik, jadi sebenarnya berapa minimal sisa dana itu tidak ada diatur. Jadi secara aturan garis besar berapapun sisa dana itu akan dipertimbangkan di dalam penyaluran. Nah, ini masukan yang bagus. Mungkin kami bisa diskusi juga dengan Kemkeu ya. Apakah kalau 1.000 dihitung gitu ya, apakah kalau 5.000 dihitung gitu. Tapi secara prinsip dalam aturan yang ada saat ini tidak ada diatur berapapun sisanya untuk diperhitungkan pada penyaluran berikutnya. Nah, mungkin definisinya apakah material atau tidak gitu ya. Nah, tapi ketika bicara material, maka mungkin bisa 1% atau berapa, kami nggak tahu ya. Itu mungkin bisa kami discuss dengan Kemkeu. Namun yang paling penting, Bapak Ibu sekarang, saya suka pertanyaan ini gitu, karena pertanyaan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah mulai aware bahwa sisa dana itu akan diperhitungkan, dimaksimalkan saja kalau saran saya. Jadi kalau misalnya sisanya nggak material, mau diperhitungkan atau tidak, ya itu nggak akan menyusahkan Bapak Ibu, gitu kan. Kalau sisanya besar ya pasti diperhitungkan, gitu. Jadi itu saja mungkin coba dimaksimalkan. Saya yakin sekolah itu punya banyak sekali kebutuhan, tinggal bagaimana kita menjadwalkan, termasuk pola pembelanjaannya, sehingga penggunaannya bisa maksimal di sekolah sesuai dengan alokasi yang didapatkan. Mungkin itu Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Dana, sudah cukup jelas ya bagaimana sisa dana itu. Berapa minimal itu tidak ada minimalnya gitu ya Pak ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih untuk Pak Ulfi dari Bapak Briwanto, SPD dari SD Negeri 2 Gagutur, Kabupaten Barito Selatan. Pertanyaannya, bagaimana proses mendapatkan SK penetapan rekening dari Pemda? Sampai saat ini belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Silakan Pak Ulfi. Baik, terima kasih Mbak Rina. Pak Brianto ya. Ya, Pak Brianto. Untuk mendapatkan SK-nya, saya kira sekolah bisa menghubungi dinasnya. Karena yang mengeluarkan SK kan tentu Pemda. Nah, untuk mendapatkan SK-nya silakan koordinasi dengan dinas, mendapatkan SK-nya supaya dapat dibaca rekeningnya yang benar berapa. Walaupun secara data memang tersedia ya Mbak ya di BOS Salur, tapi untuk SK-nya silakan koordinasi dengan dinas. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Ulfi. Jadi untuk SK, Bapak Ibu yang ada di sekolah bisa langsung memberikan ke dinas. Jadi nanti dinas yang akan mengeluarkan rekening sekolah tersebut. SK penetapan rekening tepatnya. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, terima kasih kepada Pak Dana dan juga Pak Ulfi. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat sekolah dasar dan jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita dapat menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, baik itu tim BOS Kabupaten Kota maupun tim BOS sekolah. Dan saya berharap pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat sekolah dasar dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
belum bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar. Baik, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, sebelum kita mengakhiri webinar pada pagi hari ini, mohon perkenan kepada Bapak narasumber kita untuk memberikan closing statement. Yang pertama mungkin dari Pak Dana untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Dana. Ya, baik, terima kasih Bu Rina. Jadi mungkin closing statement-nya yang pertama bahwa sekarang seluruh aturan sudah siap. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mohon mempelajari betul aturan-aturan yang ada supaya Bapak Ibu bisa mudah dan cepat mengeksekusi. Jadi kami sangat berharap jika hal yang sudah clear tertuang di aturan itu Bapak Ibu bisa langsung gitu, daripada tanya kami dulu butuh waktu. Lalu yang ketiga, mengingatkan sekali lagi terkait dengan penyaluran Bapak Ibu. Ada syarat-syarat penyaluran yang harus dipenuhi. Ada dua hal besar tadi, yang pertama rekening, yang kedua adalah pelaporan, itu mohon diperhatikan betul. Dan yang ketiga, itu terkait dengan pemanfaatan, mohon dikawal betul Bapak Ibu, baik di sekolah maupun di Pemda, untuk mengarahkan sekolah-sekolah itu melakukan pembelanjaan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan oleh dinas dan daerah masing-masing. Mungkin itu saja, terima kasih Bu Lina. Terima kasih Pak Dana. Yang kedua closing statement dari Bapak Ahmad Ulfi. Silakan Pak Ulfi. Baik, terima kasih Mbak Rina. Kalau dari saya, pertama untuk sekolah, koordinasi dengan dinas terkait dengan rekening. Ya, jangan datang sendiri ke bank, koordinasi dengan dinas. Yang kedua, dinas ketika nanti dalam menentukan rekening selalu koordinasi dengan bank kaitannya dengan data. Dan ketiga, tentu jangan lupa kait dengan SK secepatnya diupload supaya kami bisa melakukan penyaluran. Yang keempat, yang terakhir, untuk info, sering-seringlah melihat dan membuka Bosalur karena kami akan menginfokan di laman Bosalur. Demikian, Mbak. Makasih. Buah selasih diletakkan di ember. Tak lupa pula diberi gula. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas materi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang tertera di kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar di PSD TV. Dan Bapak Ibu untuk link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Dan juga saya ingatkan kepada Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, jangan lupa untuk like, subscribe, follow seluruh media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik, yang akurat dari Direktorat Sekolah Dasar. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada tim panitia, dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat sekolah dasar yang telah menyaksikan webinar kita nih secara dari awal sampai akhir sesi saat ini. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jangan lupa juga nih untuk Bapak Ibu sahabat sekolah dasar untuk mengikuti terus webinar series dari Direktorat Sekolah Dasar. Baik Bapak Ibu sahabat sekolah dasar, jangan lupa untuk protokol kesehatannya dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Salam sehat, salam semangat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.